Sekalipun resesi ekonomi tahun depan, Malang tidak terasa. Yang terasa itu kalau mereka punya utang bank, itu tok. Kenapa? Suku bunga akan naik. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa, Saudara? 2026. Dan ingat, 10 tahun ke depan. Ini saya beritahu, ini penting untuk saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tahun 1997, saya mengalami kecelakaan. Roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan Bapak Yahweh. Jadi sebelum orang banyak ribut tentang doa Allah dan Yahweh, saya itu sejak tahun 93, saya itu kalau doa pribadi nyebutnya apa? Yahweh. Padahal waktu itu orang belum ribut masalah Yahweh, Elohim, Allah. Betul? Saya sejak tahun 93, saya doa pribadi selalu ngomong Yahweh. Karena pada waktu Yesua Hamasiah ketemu saya, dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku, Yahweh. Makanya aku doanya, walaupun orang ngomong apapun, saya doa sendiri. Tapi saya ini tidak mau ribut, ngerti tidak? Karena ribut untuk apa? Tidak ada damai, tidak. Diam aja udah, doa sendiri gitu, tidak. Itu tahun 93. Nah 97, tunjukkan masa yang akan datang sama Bapak Yahweh. Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035, adalah. Disitulah saya melihat presiden, wapres, resesi, pemulihan Indonesia, krisis pangan. Itu sampai tahun 2035, adalah. Jadi saya mendapat penglihatan itu 97. 9 berapa? 7. Tapi untuk melihat masa depan sampai 2035. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? Berapa puluh tahun, betul? Tapi waktu itu saya bingung untuk menyampaikan. Pasti tidak dianggap. Tapi waktu di surga dikasih tahu bahwa nanti jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya berkata, dalam kehendak, dalam rencana, dalam prioritas Bapak Yahweh, kuserahkan. Itu aja adalah. Saya mikir itu satu, gimana jutaan manusia. Karena zaman itu, kita ini berpikir, gimana khotbah, gedung ke gedung, kumpul maksimal berapa sih? Betul? Betul? Sampai saya mati juga belum bisa. Adalah. Tiba-tiba saya mendapat undangan khotbah. Waktu mendapat undangan khotbah, wah ini Tuhan janji jutaan. Berarti nanti bentar lagi yang datang minimal ribuan. Pertama kali yang datang 2 orang tok, saudara. Itu pun 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Udahlah, di situ saya patah semangat. Waktu itu saya bingung gimana jutaan orang akan mendengar. Tidak tahu lewat apa? HP. Betul? Langsung 2020 mulai saya sampaikan pesan itu. Bahwa corona bermutasi selama 5 tahun. Puncaknya adalah error. 2025 kasus jadi kasus flu biasa. Sekarang apa? Biasa kan? Betul? Wah, inflasi selama 5 tahun 2022. Ekonomi resesi tahun depan 2025 itu resesi ekonominya. Tapi saya beritahu, resesi ekonomi ini yang terasa hanya Jakarta. Malang tidak terasa apa-apa. Nah, supaya bertahan dari resesi gimana? Tidak boleh utang bank atau utang KPR. Karena apa? Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. 2014 saya sudah beritahu, beli emas dan beli dolar. Karena emas akan naik. Dan terjadi. Nah makanya setiap kali saya khotbah di media sosial online, banyak yang mau nunggu. Kenapa nunggu?
Ini bakalnya orang ini ngomong apa lagi gitu dah. Habis presiden ki ngomong apa lagi. Sekarang saya beritahu. Dan pesan itu tersampaikan. Jutaan manusia mendengar. Betul. Sekali mendengarkan saya ngomong di media sosial, di YouTube. Saya tidak punya akun. Saya tidak punya akun. Akun Instagram, Facebook saya tidak ada. Orang lain semua yang upload. Yang dengar itu semua berapa? 10 juta lebih. Padahal tahun itu saya hanya berpikir. Gimana nyampeinnya? Betul? Betul? Gak taunya. Di situ ada rencana Tuhan. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam benteng nama. Dalam nama apa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi saya beritahu. Tahun depan gimana? Saudara tidak perlu khawatir dan takut. Sekalipun resesi ekonomi tahun depan, malang tidak terasa. Yang terasa itu kalau mereka punya utang bank. Itu toh. Kenapa? Suku bunga akan naik. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa, Saudara? 2026. Dan ingat 10 tahun ke depan. Ini saya beritahu, ini penting untuk saudara. Ikuti saya semua. 10 tahun ke depan. Apa saudara? 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Industri-industri akan dikuasai Cina. Yang berbau metal, IT, metal, IT. Setelah itu tekstil, itu akan dikuasai Cina. Termasuk otomotif. Yang bertahan di masa depan, 10 tahun ke depan, itu hanya ada 4. Apa? Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Ini semua, pertanian, perkebunan. Nah, Pak, kalau bisnis Polowijo gimana? Aman. Pertanian dan apa? Perkebunan. Kedua, perikanan, peternakan. Apa saudara? Perikanan apa? Perikanan apa saudara? Perikanan dan peternakan. Dan yang ketiga, kuliner. Aman. Ngomong sebelahnya, aman. Itu 10 tahun. Dan yang keempat, ini 10 tahun ke depan ini. Saya beritahu pada saudara. Bisnis yang berhubungan dengan alam, yaitu toko besi. Pasir, yang berhubungan dengan beton, itu kan tidak impor. Ngambilnya di gunung. Itu aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Jelas? Yang berhubungan dengan apa? Pasir, batu. Kan tidak perlu impor. Aman. Jadi saudara-saudara yang punya toko besi, ngomong, terima kasih Tuhan. Aman. Jelas? Dan ini 5 tahun ke depan dari sekarang, catat semua. Kembali ke manual kembali. Ruko-ruko, mal-mal, toko-toko, kalau sekarang banyak online, betul? Nah 5 tahun ke depan akan balik ke toko-toko semua, ruko-ruko semua, mal-mal semua. Karena ada titik jenuh 5 tahun ke depan. Kenapa? Misalnya pesennya itu sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Itu akan terjadi 5 tahun ke depan. Ada yang namanya titik apa? Jenuh. Akhirnya apa? Semua kembali ke manual lagi. Ingat saudara, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jelas? Semua akan kembali seperti itu lagi. Mal-mal, toko-toko, restoran, semua. Sekarang kan banyak yang online, betul? Kenapa? Ingat saudara, nanti 5 tahun ke depan dari sekarang itu akan terjadi. Dan tentang pangan, ingat kondisi pangan ini akan sampai tahun 2035. Jadi saudara, saya beritahu untuk berkebun semua itu karena itu. Dan saya percaya jemaat tempat ini dipelihara Bapak Yahweh. Amin.
Jadi saya beritahu, ada yang tanya sama saya, Pak, tahun depan gimana resesinya? Aman malang. Termasuk daerah kayak Lumajang, Jember, itu aman semua. Karena apa? Tidak banyak keinginan. Kalau di Jakarta banyak keinginan, ingin wagyu, ingin steak model ini. Kalau di sini kan enggak. Taunya apa? Apel Malang. Jadi saya beritahu, aman. Sudah yang punya toko-toko kelontong, toko besi, ingat saudara, itu aman semua. 5 tahun lagi ke depan, semua balik ke toko-toko kelontong lagi, bukan online. Jelas? Karena ada titik apa? Jenuh di sini, saudara. Nah itu 5 tahun lagi. Nah 10 tahun lagi, ingat saudara, Cina menguasai Indonesia. Yang tidak dikuasai 4 ini. Jelas? Jelas? Ada berapa saudara? Jadi saudara semua, persiapkan dari sekarang generasi selanjutnya. Anak-anakmu atau dirimu yang masih umur 30, 40. Siapkan 4 ini. Jadi, Pak, kalau distribusi Polowijo, toko Polowijo gimana? Aman semua itu saudara. Karena 4 ini yang tidak bisa dikuasai Cina. Jelas? Dan yang berikutnya yang terakhir apa? Tanah. Karena ada pembatasan hak pemilikan tanah. Jelas, saudara? Properti aman. Jadi sekarang saudara, saya beritahu pada saudara, tahun depan kita masuk apa saudara? Resesi. Ngomong sebelahnya, kita aman semua. Dalam nama Tuhan. Amsal pasal 11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amsal pasal 12. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amsal pasal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh
tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.